rangkaian punya kekuatan banget ya Bapak Ibu ya. Karena gimana kita bisa approach kalau prospeknya itu nggak ada ya. Jadi pastinya prospecting dan juga approaching ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan seperti itu. Kenapa nggak? Nah, Bapak Ibu, kalau bicara mengenai back to basic, mungkin teman-teman di sini masih ada yang baru pertama kali join gitu ya di kelas ini. Selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru join di kelas ini. Jadi memang kelas back to basic ini adalah kelas development untuk Bapak Ibu sekalian mengasah skill yang paling basic banget ya. Paling basic itu apa sih? Yaitu activity Bapak Ibu mengenai proses sales cycle Bapak Ibu, di mana proses sales cycle ini akan Bapak Ibu gunakan selamanya, seterusnya, dan itu akan berulang Bapak Ibu untuk proses sales cycle ini. Nah, nantinya di sini kita akan memberikan kepada Bapak Ibu supaya lebih efektif ya, kita akan mengundang pembicara-pembicara Bapak Ibu di kelas Back to Basic ini ya. Dan nanti hari ini yang akan kita undang sebagai pembicara adalah Bapak Huki gitu ya, yang nantinya akan langsung nih menceritakan bagaimana mengenai prospecting dan juga approaching. Nah, trainer sendiri di sini nantinya akan memberikan sebagian aja ya materi yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan sebagai insight baru seperti itu. Oke, nah selanjutnya adalah oke, nah next Des, bicara mengenai sales cycle, kita akan lihat sama-sama next Des. Nah, ini adalah proses sales cycle yang ada ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang namanya planning ya. Planning itu apa sih? Sebelum Bapak Ibu melakukan prospecting, ada yang namanya planning. Jadi ini Bapak Ibu harus merencanakan nih ya, siapa atau apa yang hari ini akan saya lakukan. Ini udah pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu harus namanya planning. Nah, selanjutnya baru ke prospecting Bapak Ibu. Nah, prospecting ini nantinya Bapak Ibu bisa mengumpulkan data calon nasabah ya, siapa-siapa yang akan Bapak Ibu hubungi gitu ya. Siapa-siapa yang Bapak Ibu mau temui ya. Buat janji temu harus ada prospeknya dulu, nama-namanya dulu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu baru ke proses approaching, di mana ini adalah proses menghubungi calon klien Bapak Ibu untuk mendapatkan janji temu, bukan untuk jualan ya Bapak Ibu ya di sini ya. Di dalam approaching ini sedikit ada seninya ya, karena ketika kita udah dapetin bank namanya belum tentu seseorang itu mau ketemu. Nah, ini nanti Pak Huki akan cerita gimana beliau bisa nih untuk bisa dapetin janji temu juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada fact finding Bapak Ibu, di mana kalau sudah proses ini berarti ini adalah ketika proses Bapak Ibu sudah bertemu dengan nasabah ya. Bapak Ibu harus menggali apa yang menjadi kebutuhan dari si calon nasabah Bapak Ibu gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam fact finding, setelah Bapak Ibu nanti ketemu nih yang namanya kebutuhan dari calon nasabah dan sudah kasih jalan keluarnya gitu ya dengan presenting solution ya yang tepat ya dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah, solusi kebutuhannya apa. Biasanya nanti akan ada handling objection, Bapak Ibu, ya. Keberatan-keberatan. Nah, tapi kalau bicara mengenai handling objection ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu fact findingnya udah tepat, biasanya objectionnya itu akan sedikit. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu ada di sales cycle gitu ya, proses fact finding ini yang Bapak Ibu harus gali dengan benar. Supaya apa? Supaya objectionnya tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, selanjutnya ada closing ya, dan juga nantinya akan ada yang namanya after sale service. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini atau teman-teman yang ada di sini, pernah nggak sih ngerasain yang kayak gini? Ada nggak? Oh, nggak ada, semuanya pada bisa semua kayaknya. Ada nggak teman-teman yang kayak begini? Ada, oke. Jadi kira-kira hari ini aku prospek siapa lagi ya? Kayaknya bank nama itu selalu habis, bener ya Bapak Ibu ya? Bener ya? Nah, Bapak Ibu,
sebenarnya kalau bicara mengenai proses bank nama dapetinnya dari mana, dari sini boleh. Next. Prospek bank nama dapatnya dari mana ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa closing ya, balik lagi ke yang namanya rasio aktivitas. Biasanya Bapak Ibu itu akan ingetnya ini, terjebaknya di sini gitu ya. Ini bukan satu kesalahan ya Bapak Ibu ya, ini benar banget ya. Karena kalau ngomongin rasio aktivitas itu memang 10, 6, 3, 1. Artinya apa? Dari 10 orang yang Bapak Ibu telepon, itu Bapak Ibu akan bisa mendapatkan janji temu itu 6 ya. Tapi dari 6 tersebut kemungkinan Bapak Ibu hanya bisa presentasi itu 3. Nah, dari 3 itu kemungkinan juga Bapak Ibu hanya bisa closing itu 1 Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang menjadikan Bapak Ibu itu aku harus siapa lagi nih hari ini yang aku telepon ya. Karena kalau ngomongin janji telepon itu, bank nama itu, supaya aku bisa closing 1, aku harus 10 teleponnya. Nah, kalau di bulan ini aku butuh misalkan 3 case gitu ya, untuk capai Fund and Grow yang langsung FPI 100 juta gitu ya teman-teman ya. Aku harus butuh paling enggak 30 nama. Nah, dari mana nih aku bisa dapetin 30 nama? Nah, ini ya Bapak Ibu ya, di sini. Nah, pastikan Bapak Ibu ya, yang namanya prospek Bapak Ibu harus siapkan. Kira-kira siapa nih yang bisa aku prospek lagi? Nah, salah satunya adalah next Des. Kalau bicara mengenai sorry. Sebelumnya. Oke, aku pakai ini tadi. Oh, oke. Nah, kalau bicara mengenai prospek, Bapak Ibu, pengennya ya, kalau prospek itu adalah sumber mata air ya, pengennya Bapak Ibu ini punya sumber mata air yang banyak gitu ya, di mana-mana nyumber terus, dapetin bank nama terus. Nah, salah satu sebetulnya cara ya supaya bank nama itu nggak pernah habis ya, sebetulnya Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya teman-teman dengan oke. Salah satu adalah dengan menggunakan sosial media, Bapak Ibu. Ya, sosial media ini sebetulnya kalau kita bisa bilang di hari ini ya, di era seperti ini, teman-teman, yang namanya visualisasi itu sangat penting ya, teman-teman ya. Kalau dulu ya perusahaan itu punya yang namanya company profile. Bener ya? Jadi ketika kita jualan satu produk ya, atau orang beli produk gitu ya, pasti ngomonginnya ini company-nya mana nih? Beli produk air minum Aqua ya. Company-nya mana? Danone ya. Ada company profile-nya. Orang bisa lihat nih, apakah air ini kebersihannya terjaga atau enggak, beneran murni atau enggak, itu bisa lihat dari company profile-nya. Nah, kalau bicara mengenai teman-teman di sini ya, kalau seseorang itu pengen tahu teman-teman ini adalah life planner, itu dari mana? Ya salah satunya adalah dari sosial media, teman-teman. Next, Des. That's why kalau bicara sosial media, next, kenapa pakai sosial media? Ya, ini kita bisa bilang sekarang ini untuk menggantikan company profile itu adalah branding dari Bapak Ibu semuanya, tuh ya. Nah, salah satunya ketika kita bicara branding, ketika kita bicara sosial media, itu teman-teman juga bisa dapetin nasabah dari sosial media juga. Nanti Pak Huki akan cerita, beliau memanfaatkan sosial media itu untuk apa sebetulnya gitu ya teman-teman ya. Silahkan yang masih di luar kalau mau join masuk aja Bu. Oke. Nah, dari sini sebetulnya Bapak Ibu, teman-teman ini kalau ngomongin sosial media atau personal branding, secara nggak langsung teman-teman ini sudah menyebutkan bahwa saya ini adalah seorang life planner, bahwa saya ini adalah seorang yang bisa memberikan edukasi atau memberikan perencanaan keuangan, memberikan solusi kepada nasabah melalui personal branding yang teman-teman gunakan seperti itu. Oke, nah next ya, kenapa penting digital branding? Yang pertama ya, digital branding itu adalah sarana pemasaran yang sangat efisien, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Bapak Ibu cuman tinggal posting, ya, posting, ceritakan.
mungkin sudah jadi satu flyer itu sudah jadi berupa produk. Orang akan melihat ini flyer apa ya, ini produk apa ya. Kok kayaknya aku butuh nih untuk program pensiun, misalkan kayak begitu. Nah, teman-teman di Region 2 ini juga membantu nih untuk create flyer supaya teman-teman bisa posting di sosial media teman-teman. Gitu ya. Nah, yang kedua, meningkatkan awareness terhadap banyak orang. Jadi ketika teman-teman sudah buat personal branding teman-teman, secara nggak langsung orang itu akan tahu ya. Oh, ternyata Bu Jupe ini kerja di Manulife. Oh, ternyata Bu Jupe ini punya bisnis asuransi. Oh, ternyata Bu Jupe ini bisa nih bantuin saya untuk perencanaan keuangan masa depan saya, merencanakan pensiun saya. Ini teman-teman ya. Jadi orang itu lebih aware dengan teman-teman buat branding di sosial media. Lalu yang ketiga ya, ini teman-teman lebih memudahkan teman-teman dalam menemukan calon klien baru. Di Jakarta, teman-teman, ya, ada beberapa agent yang benar-benar memanfaatkan sosial media. Bahkan ada yang sampai DM ya untuk nanya ini ya, kalau produk perencanaan pensiun gimana? Bisa nggak saya dapatkan gitu ya. Nah, tapi eh, ketika kita bicara sosial media, teman-teman juga harus berhati-hati ya, karena tidak semua klien yang teman-teman dapatkan di sosial media itu mungkin benar-benar membutuhkan ya. Bisa jadi ada tindak kriminal di situ. Jadi teman-teman juga harus aware. Tapi at least ketika bicara sosial media, teman-teman ini secara nggak langsung, teman-teman sudah membuat diri teman-teman ini dikenal banyak orang sebagai life planner seperti itu. Yang keempat adalah ketika bicara branding ya, teman-teman bisa bangun jaringan bisnis yang potensial nih ya kalau ngomongin soal personal branding. Nah, kita lihat ya datanya teman-teman. Ternyata di dunia sendiri berapa orang sih yang menggunakan media sosial gitu ya? 8 miliar ya penduduk dunia, teman-teman. Itu yang menggunakan sosial media itu ada sekitar 5 miliar, teman-teman, ya. Yang menggunakan koneksi seluler mobile itu ternyata 8,65 miliar, teman-teman. Ini lebih banyak dari jumlah penduduk di dunia. Kenapa? Bisa jadi ya satu orang itu punya 2 sampai dengan 3 nomor ya. Nah, ini teman-teman ya. Tapi bagusnya di sini adalah ternyata yang menggunakan sosial media ini ada 5 miliar loh, teman-teman, penduduk di seluruh dunia ya. Nah, ini kejauhan dia anak seluruh dunia. Oke, saya geser ke negara sendiri gitu ya, teman-teman ya. Nah, di Indonesia sendiri ini data Januari 2024 ya. Itu dari total populasi 278 juta jiwa ya, ini ternyata ada kenaikan sekitar 2,3 juta ya teman-teman ya penduduk Indonesia. Itu yang menggunakan sosial media ada di 139 juta penduduk teman-teman ya. Nah, sedangkan yang pakai cellular mobile connection itu ada di 353 juta. Nah, ini bisa jadi tadi ya, satu orang bisa pakai 2 nomor gitu ya untuk keperluan pribadinya. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman ya melakukan social branding di media sosial, ini bisa besar kemungkinan teman-teman bisa dapetin bisnis baru dari sini. Kalau kita bicara sumber air yang nggak ada habisnya, teman-teman bisa coba salah satunya dengan sosial media ini, teman-teman. Ya. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman punya sosial media, gunakan teman-teman. Ya, at least teman-teman posting. Ya, di Region 2 sendiri sering banget ya kita kasih flyer ke teman-teman ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk memancing awareness-nya calon nasabah gitu ya kepada teman-teman. Oke. Nah, bicara mengenai apa sih alasannya kalau di Indonesia sendiri orang-orang ini menggunakan yang namanya internet atau buka sosial media. Ternyata teman-teman ya yang paling tinggi sendiri adalah mereka pengen menemukan informasi. Artinya apa? Artinya orang-orang Indonesia ini, netizen-netizen sebutannya gitu ya, itu ternyata haus akan informasi baru, teman-teman. Ya. Nah, ini tugas teman-teman di sini cocok sekali gitu ya. Teman-teman di sini adalah life planner yang harus mengedukasi mengenai perencanaan keuangan. Ya, baik sekarang maupun nanti untuk masa depan.
ya. Karena ternyata orang Indonesia suka sekali nih mendapatkan informasi, teman-teman. Ini ya. Oke, nah selanjutnya kalau bicara mengenai Diana, sosial media itu kan banyak banget ya. Kira-kira sosial media apa sih yang banyak sekali digunakan oleh orang-orang tuh atau masyarakat Indonesia ya? Ternyata yang paling tinggi itu pakainya WhatsApp, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini bisa mulai ya share gitu ya. Mungkin edukasi perencanaan keuangan di dalam WhatsApp-nya teman-teman gitu ya, supaya nasabah ini semakin aware. Baru setelah itu teman-teman bisa share juga di media sosial teman-teman yang lain gitu. Oke, nah 3 tips supaya teman-teman bisa bikin sumber prospek di sosial media. Nah, ini pasti teman-teman sudah lakukan ya. Add ya teman-teman. Misalkan teman-teman ada eh, di profil, misalnya ada di Facebook, di Instagram ya, teman-teman pengen kenal gitu ya, atau misalkan teman-teman tahu nih diinformasikan oleh orang lain gitu ya, teman-teman pengen kenal, boleh di add temennya gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan mau like dan komen juga boleh. Aku orangnya pemalu, Diana. Aku paling nggak bisa komen. Oke, silakan nanti teman-teman bisa like aja gitu ya. Kadang-kadang nih ada nih teman-teman saya itu yang mereka itu kadang-kadang komen di eh, Instagramnya Lambe Turah gitu ya misalnya. Nah, di situ itu kadang-kadang orang ya kalau misalkan komen di situ, ternyata orang-orang itu kalau komennya lucu-lucu itu secara nggak langsung dia tuh penasaran gitu loh. Siapa nih yang komen ini? Dibukalah profilnya. Iya, terus misalkan bagus gitu ya, Instagramnya bagus, misalkan kayak perencanaan keuangan gitu ya, perencana keuangan, itu di-add. Jadi ketika teman-teman apa namanya nge-like dan komen itu bukan nggak ada alasannya ya teman-teman ya, tapi komennya yang baik-baik ya, bukan komen yang untuk provokasi gitu, bukan teman-teman. Nah kayak gitu, itu juga bisa. Nah status, misalkan status teman-teman bisa nih tuliskan di status WhatsApp, katakanlah perencana keuangan kayak gitu ya. Life planner itu juga boleh, atau di Instagram tuh biasanya kan ada tuh ya eh, apa perencana keuangan atau mungkin eh, education atau apa itu teman-teman bisa taruh di situ seperti itu. Oke, nah ini kalau bicara mengenai sosial media. Nah, selain itu ya sekali lagi teman-teman bicara mengenai itu tadi sosial media yang teman-teman juga bisa gunakan supaya nggak cepat habis. Nah, sumber lagi yang kedua yang nggak bisa sebetulnya nggak pernah habis itu adalah sebetulnya adalah ring satu, teman-teman. Ya, kenapa ring satu? Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang ikut kelas Hello Class kemarin ya. Itu sebetulnya ada 5 ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan satu nama itu sebetulnya teman-teman bisa dapetin 5. 5 itu apa aja ya? Jadi orang itu sendiri ya, keluarganya, anaknya, ya, istrinya, keluarganya, dan juga referensi. Jadi ada 5, teman-teman. Ini yang bisa didapatkan dari satu nama aja. Jadi sebenarnya ini nggak akan habis, teman-teman, ya. Jadi itu pentingnya kenapa teman-teman harus membina hubungan baik. Bisnis asuransi ini adalah bisnis jangka panjang, teman-teman, bukan jual putus, ya. Jadi teman-teman harus pelihara hubungan baik dengan nasabah, itu ya. Oke. Nah, kenapa dari pasar alami atau ring satunya teman-teman ya, karena yang pertama udah pasti saling kenal, yang kedua janjian tuh lebih mudah pastinya, dan yang ketiga ya lebih mudah untuk diskusi. Kalau misalnya ada produk baru ya teman-teman bisa tanyakan nih, eh sis bro, aku pengen cerita loh. Aku pengen minta masukan nih ke kamu, ada satu produk baru, ada satu produk ini kira-kira menurut kamu gimana? Untuk ketemuan gitu ya. Itu bisa teman-teman lakukan juga dengan bahasa yang seperti itu. Oke. Nah, kita itu kadang-kadang selalu terjebak dalam hal ini, teman-teman. Ini ada nama, tapi kira-kira nama ini nih punya duit nggak ya? Kok kayaknya, iya Bu ya, kok kayaknya kemarin itu
kayaknya dia baru keluarin duit banyak gitu ya. Atau kayaknya dirames si dewe. Asumsi ini bahaya ya teman-teman ya, benar. Kira-kira prospek ini kayaknya dia udah punya banyak asuransi deh gitu ya. Aku dulu pernah kasih satu cerita ke dia, tapi dia bilangnya udah punya banyak asuransi. Kayaknya nggak mungkin deh aku bisa temuin dia lagi. Udahlah nggak usah. Akhirnya gitu. Lalu yang ketiga ya, sorry, yang pertama butuh asuransi. Yang ketiga, apakah udah punya asuransi apa enggak? Jadi terlalu teman-teman di sini terlalu berasumsi, terlalu memikirkan hal yang mungkin ini nggak akan terjadi gitu teman-teman. Nah, apa solusinya? Solusinya cuma satu teman-teman. Ya, udah nggak usah dipikirin itu. Tulis aja namanya dulu. Mikirnya nanti aja. Ya, kira-kira siapa yang teman-teman akan hubungi? Nah, ingat ya teman-teman ya, namanya memori manusia itu terbatas ya. Untuk mengingat-ingat itu biasanya susah, sangat sulit gitu ya. Biasanya manusia ini ingatnya ke hal-hal yang nggak baik gitu ya. Trauma itu biasanya malah lebih ingat. Tapi mengingat sesuatu yang sengaja harusnya kita ingat itu agak sulit teman-teman. That's why teman-teman ya, apalagi kalau ngomongin 10 nama teman. Ingat 100 nama teman. Ini akan lebih nggak masuk akal lagi. Siapa temanku 100 gitu ya. Padahal kalau misalkan teman-teman mau cari, itu bisa ya. Dari mana? Ya tulis aja, ingat-ingat 5 nama teman dulu pas SD siapa gitu. 5 nama teman pada saat SMP itu siapa. Itu pasti teman-teman akan ingat. Karena begitu teman-teman tulis, itu yang akan teman-teman ingat adalah orang-orang terdekat teman-teman dulu gitu ya. Nggak usah langsung 100 apalagi 1000 itu akan kesusahan. Paling nggak teman-teman tulis dulu deh 10 nama teman yang teman-teman ingat. Atau teman-teman bisa lakukan, kalau aku ulang tahun, kira-kira siapa 10 orang yang ingin aku undang. Itu lebih enak ya. Atau aku mau menikah gitu ya, kira-kira siapa nih yang akan aku undang. Itu teman-teman bisa tulis dulu tuh. Ya, jadi jangan lupa teman-teman untuk catat. Oke, nah selanjutnya kita bicara mengenai setelah teman-teman dapetin bank nama tadi, setelah teman-teman tahu nih siapa orang-orang yang akan dihubungi, kita ngomongin approaching teman-teman ya. Approaching ini sebetulnya sama kayak kita itu mau deketin ada gebetan, waduh bahasanya gebetan. Ada gebetan gitu ya, kita pengen deketin nih orang ini gitu ya. Kita pengen melakukan pendekatan, ini namanya approaching, sama teman-teman. Teman-teman punya calon nasabah, lalu teman-teman pengen deketin nih calon nasabahnya teman-teman. Nah ini ya, promo kayak promo kartu kredit, cuman 1 bulan di awal. Ini ya teman-teman ya, jadi ada yang namanya pendekatan atau approaching. Nah, approaching ini ya, ini penting teman-teman. Supaya apa? Supaya si pembeli ini menemukan kesamaan dengan teman-teman ya. Biasanya kalau sudah ketemu, sudah sama-sama klik, itu enak untuk ketemunya, teman-teman. Jadi penting banget ya ketika nanti teman-teman mau approaching, teman-teman harus menciptakan yang namanya kedekatan atau kesamaan, teman-teman. Nah, kalau ke orang udah deket, udah ngerasa sama, biasanya akan ada yang namanya kenyamanan. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Supaya apa? Kalau udah nyaman, mereka akan trust nih ke teman-teman. Trust ini penting. Nanti Pak Huki akan cerita seefek apa trust ke karirnya Pak Huki gitu ya. Oke. Nah, approaching bisa dilakukan pakai SMS, WhatsApp, ya, telepon, itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau bicara mengenai mana yang teman-teman suka ya, telepon ataupun chat, ya ini semuanya bisa digunakan, tapi saran lebih nyaman itu sebetulnya teman-teman melakukan pendekatan itu dengan menggunakan telepon. Kenapa telepon? Karena kalau telepon itu teman-teman ngomong langsung kejawab, ya diangkat ngomong langsung kejawab, ada jawabannya. Tapi kalau by chat, ya atau by DM biasanya itu bisa seminggu lagi atau chat paginya itu sorenya baru dibales biasanya seperti itu.
Apalagi sekarang WhatsApp itu saking banyaknya, biasanya chat itu ketumpuk gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya lebih nyaman teman-teman ketika proses approaching itu menggunakan telepon. Oke. Nah, telepon itu tujuannya untuk apa? Untuk dapetin janji temu, bukan untuk jualan produk ya, bukan untuk jualan program atau jelasin di telepon saat itu juga. Ini ya, teman-teman ya. Kenapa? Ya, eh karena nanti saya akan jelaskan kenapa teman-teman tidak bisa menjelaskan satu program itu di telepon, teman-teman. Nah, untuk itu supaya teman-teman di dalam proses approaching ini bisa maksimal, pastinya teman-teman harus latihan, ya. Latihan jam terbang itu supaya bisa enak nih ketika ngobrol di telepon sama nasabah, ya. Nah, apa yang harus dilatih? Ya, pastinya teman-teman harus latih dalam pola berbicara. Ya, pentingnya teman-teman punya sales script ya, supaya teman-teman ngomongnya nggak muter-muter kemana-mana atau nggak lewat dari apa yang harusnya teman-teman omongin. Jadi paling nggak teman-teman ada sales script, tulis kira-kira teman-teman mau ngomongin apa aja, tuh ya. Terus yang kedua, pola cara bicaranya itu seperti apa? Ya, jadi cara bicara ini juga harus kita atur teman-teman ya. Mungkin dari nada, intonasi, kecepatan teman-teman ketika ngomong ya. Teman-teman pernah nggak tahu di telepon sama apa nih telemarketing? Telemarketing, oh sering, sering ada yang bilang gitu. Telemarketing ini ngomongnya cepet banget ya teman-teman ya. Iya, karena dia ada durasi, betul. Dan langsung closing di tempat. Nah ini teman-teman ya, kadang-kadang orang itu nggak ngerti, kisah jadi telemarketing ini ngomong apa sih? Cepet banget gitu ya. Nah ini ternyata seperti ini, cara berbicara itu teman-teman juga harus belajar loh teman-teman. Supaya tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Terlalu lambat orang juga, aduh ini ngomong apa sih kelamaan. Kenapa, kenapa Mbak? Mau ngomong apa? Pasti biasanya gitu, gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah pola waktu atau durasi ya. Ini penting ya teman-teman ya. At least teman-teman tidak terlalu lama ketika mau buat janji temu. Makanya tadi perlu yang namanya skrip ya teman-teman ya. Supaya tahu nih, saya mau ngomongin apa, tujuan saya apa. Itu. Supaya durasinya nggak terlalu panjang teman-teman. Nah isinya apa? Ada pembuka, isi, dan juga penutup. Ya, proses approaching ini ternyata nggak hanya pidato ada ya pidato aja yang ada pembuka, isi dan juga penutup. Telepon pun juga ada teman-teman ya skripnya. Oke, cari waktu yang tepat untuk telepon ini juga penting teman-teman ya karena kadang-kadang nasabah itu nggak nyaman di telepon di jam-jam tertentu utamanya jam-jam ketika sudah mulai aktivitas kerja ya. Dari jam 8 sampai dengan jam 12 itu biasanya mereka itu sibuk, nggak bisa angkat telepon, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman bisa telepon mungkin di setengah 8 kalau pagi gitu ya, atau jam 8 kurang 10 lah, atau mungkin pada saat jam makan siang. Itu ya, kalau misalkan teman-teman mau bikin janji temu ya, teman-teman ya. Ini penting ya, teman-teman ya, waktu. Terus yang ketiga, terus selanjutnya adalah smiling voice. Ini juga penting ya. Apapun kondisi teman-teman ya, ada masalah di rumah, habis berantem sama pacar gitu ya, atau suami belum transfer. Nah, teman-teman tetap harus pakai smiling voice ya. Karena akan kelihatan teman-teman suara itu posisinya teman-teman lagi jutek, sebel, sedih itu kelihatan. Jadi pastikan teman-teman harus pakai smiling voice gitu ya, teman-teman ya. Oke, pentingnya ice breaking ya. Ice breaking ini sebetulnya nggak perlu panjang-panjang. Ini fungsinya untuk mencairkan suasana aja ketika teman-teman mau approaching seseorang. Gitu ya. Halo, apa kabar? Udah lama nih kita nggak ngobrol gitu ya. Aku pengen loh ketemu sama kamu. Gitu. Atau teman-teman bisa pakai gaya bahasa yang lain. Oke, bicara singkat ya. Karena ini ceritanya cuman mau bikin janji temu, teman-teman nggak usah curhat.
nggak ada sesi curhat di dalam telepon ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ada obrolan lain ya, pastikan setelah telepon janji temu ini ditutup gitu ya, baru teman-teman bisa telepon lagi. Jangan pada saat teman-teman bikin janji temu. Nanti hilang nih kalau teman-teman curhat di telepon. Tadi dia mau ngapain ya, udah hilang. Janjiannya jam berapa, kapan itu udah hilang. Ya, jadi pastikan teman-teman bicara singkat ya di telepon ini. Oke, nah ini teman-teman hindari menjelaskan produk pada saat proses approaching. Kenapa? Ya, karena gini teman-teman, produk itu atau program itu harus dijelaskan dengan detail. Ya, kalau teman-teman jelasinnya by telepon, khawatirnya akan salah persepsi. Jadi wajib untuk ketemu nih, ya, apalagi kalau prospeknya itu adalah orang yang sibuk, ya. Lalu kalau teman-teman biasanya telepon jelasin di telepon ya karena dia dengarnya sepintas bisa jadi orang ini akan bilang aku lo nggak butuh gitu karena teman-teman belum tahu nih belum melakukan yang namanya fact finding gitu. Lalu yang ketiga ya ini ya kalau ngomongin produk berarti teman-teman harus tahu dulu apa yang jadi kebutuhan si nasabah ini gitu ya nggak bisa langsung tiba-tiba teman-teman tawar atau tembak produk yang menurut teman-teman itu baik ini ya. Oke, nah ini tips-tipsnya teman-teman. Tujuan telepon sekali lagi bukan untuk jual asuransi saat itu juga, tapi teman-teman harus dapetin janji temu. Terus langsung pada tujuan telepon, nggak perlu basa-basi terlalu lama. Sampaikan juga tujuan teman-teman nelpon itu adalah teman-teman pengen ketemuan, ya bikin janji temu. Siapkan skrip ya supaya nggak ngomongnya kemana-mana. Ya. Terus untuk menentukan janji temu, teman-teman harus buat dua pilihan, ya. Dua pilihan itu apa? Tempatnya sama waktunya. Jangan sekali-sekali teman-teman bilang mau ketemuan di mana, terserah gitu. Jamnya jam berapa, terserah. Itu haram banget ya. Biasanya kalau teman-teman cewek ini ya, teman-teman wanita gitu ya, kalau ditawarin pasangannya mau makan apa, terserah lah gitu. Nah, ini jangan dipakai ketika teman-teman mau ngajak ketemuan seseorang. Karena teman-teman yang ngajak, jadi teman-teman yang harus tentukan waktu dan juga tempatnya di mana. Dan selalu catat hasil telepon. Ini penting ya teman-teman ya. Karena apa? Teman-teman bisa follow up lagi. Seandainya orang tersebut masih menyatakan sibuk. Teman-teman bisa follow up lagi. Jadi selalu dicatat hasil temu teleponnya. Oke, ini skrip ya. Jadi tadi skrip janji temu itu sebetulnya cukup singkat aja ya teman-teman ya. Jadi ada opening ya, terus tujuannya itu apa ya. Terus kalau ada objection, misalkan nih nasabahnya bilang, ini asuransi ya. Sampaikan aja, iya benar ini asuransi gitu ya. Tapi aku pengen cerita nih ya, sebenarnya Manulife ini nggak hanya asuransi aja ya. Tapi ada produk-produk yang lain untuk keuangan kamu, contohnya investasi itu kita juga punya. Asuransi sekarang sudah lebih berkembang, udah nggak kayak dulu lagi. Itu ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan bilang sibuk, ya teman-teman bisa bilang, justru karena aku tahu nih kamu sibuk, makanya aku telepon dulu, janjian dulu ya. Nah setelah itu teman-teman langsung ke arah closing ya. Oke, kita ketemu hari Sabtu jam 10 ya di JKTP 6. See you gitu. Nah ini ya, jangan lagi ada curhatan di sini teman-teman, khawatirnya orangnya lupa. Itu ya. Kalau teman-teman tadi ya mau ngobrol lagi, ya mau reunian, nanti silahkan telepon lagi. Itu ya. Oke, nah ini juga mungkin kalau dibutuhkan ya ice breaking, kalau di telepon ya hal yang pengen disampaikan apa nih? Pengen memberikan informasi penting untuk kamu dan keluarga ya, misalnya gitu. Nggak lewat telepon aja. Nah, sebenarnya gini loh, aku tuh nggak bisa jelasin lewat telepon. Kenapa? Karena program ini nih eh, sangat bagus, utamanya untuk profil seperti kamu. Dan aku tuh pengen tahu nih pendapatmu mengenai program ini, ya. Atau mungkin teman-teman bisa sampaikan kalau misalkan masih baru gitu ya. Aku cuman butuh 20 menit gitu ya dan branchku ya.
mewajibkan aku untuk membagikan informasi ke sebanyak mungkin klien, dan aku rasa profil kamu ini cocok untuk program ini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kamu udah dengar, nggak ada kewajiban juga kok untuk melakukan pembelian. Aku cuman pengen sharing seperti itu. Oke, teman-teman, take action ya, latih jam terbang pastinya. 1 jam untuk pelajari produk di Manu Academy karena produk kita banyak banget. Lalu 1 jam lagi teman-teman bisa belajar dengan leader ya. 4 jam teman-teman bisa pakai untuk ketemu sama calon nasabah. Nah, teman-teman ini saya suka banget sama slide ini ya. Magic number ya, karena sebetulnya kalau kita bicara satu keahlian ya, itu minimum kalau teman-teman pengen disebut seorang ahli, itu minimum teman-teman harus punya jam terbang selama 10.000 jam. 10.000 jam ini kalau kita konversikan ke tahun, itu kurang lebih sekitar 1 tahun, 1 bulan kalau nggak salah ya. Jadi memang harus lewat dari 1 tahun teman-teman, kalau teman-teman mau disebut seorang ahli. Makanya kalau teman-teman di sini nanti, tadi saya nanya nih, Pak Uki udah berapa lama gitu ya. Pak Uki ini ternyata udah 22 tahun. Nah, ini udah nggak ahli lagi ya teman-teman ya. Udah profesional lah kalau di sini ya. Karena sudah lebih dari 10.000 jam terbang. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih baru ya, baru 1 bulan ngerasa belum dapetin prospek, belum dapetin closing, terus ngomong, aduh, kayaknya aku nggak cocok di bisnis asuransi. Memang diperlukannya 10.000 jam, teman-teman. Jadi proses tidak akan mengkhianati hasil. Nih ya, teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya akan ada siapa? Nah, kita akan panggilkan ya pembicara utama kita di hari ini ya. Bapak Huki Pranata, BSM dari Surabaya Amazing Star. Silakan Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk Pak Huki. Silakan Pak. Ya, ada lagi. Ya, pagi teman-teman semuanya. Juga pagi untuk yang streaming ya. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Diana, Mbak Desi, dan juga Pak Pungkas. Saya mau menceritakan dulu background saya ya sebelumnya, supaya kalian tahu. Sebelum saya bekerja di asuransi, ya, saya ini bekerja di satu perusahaan multinasional sebagai seorang manajer. Tapi ya karena kan namanya kerja di perusahaan ya, otomatis kan jam kerjanya itu kan nggak bisa kita atur sendiri ya. Nah itu ya, tapi berhubung saya mau masuk ke asuransi, waktu itu istri saya yang terus istilahnya approaching ya. Saya bilang, saya nggak berani gitu ya. Terus terang saya nggak berani. Kenapa? Saya sebagai kepala keluarga, ya kan nggak mungkin gitu loh. Kalau seandainya dengan saya pindah ke asuransi kita berdua nggak ada penghasilan tetap gitu. Nah, tapi istri saya terus gitu loh, maksudnya. Yang penting kita sepakat kita berdua, kita jalani bersama, ya kan? Kan kita kan nggak ada anak gitu kan. Oke deh kalau gitu. Akhirnya waktu itu 2002 saya ikut tapi belum full ya karena belum full di asuransi. Jadi begitu malam selesai saya manfaatkan waktu-waktu itu untuk telepon ataupun jam-jam pada saat kami istirahat ya jam 12 istirahat gitu habis makan selesai saya manfaatkan itu untuk telepon gitu. Ya pada saat itu ya itu kita janji ketemu akhirnya lama-lama kok saya ngelihat ya dari situ penghasilannya kok lebih besar daripada penghasilan saya sebelumnya. Gitu. Kemudian saya ngelihat ternyata oke juga ya, gitu. Padahal saya memanfaatkan waktu itu di jam-jam istirahat dan jam-jam setelah pulang kantor. Tapi saya bisa mendapatkan hasil yang lebih besar daripada yang saya kerjakan sekarang pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan sama istri, oke kalau gitu saya berani keluar ya gitu. Yang penting kita sepakat kalau ada apa-apa ya kita berdua gitu ya. Jadi yang penting kesepakatan dalam rumah tangga itu penting, saudara. Ya, kalau kita kerja di asuransi, kita sibuk sendiri, keluarga berantakan ya percuma, nggak ada gunanya kan. Jadi lebih baik kita sepakat dengan suami dan istri, kita sepakat, saya kerja di asuransi, yang penting bahwa keluarga kita tetap terpelihara, misalnya seperti itu. Ya udah, akhirnya kita jalan bersama, ya berjalan waktu sampai dengan terakhir itu 2015,
2015 pada saat saya searching di eh, klien-klien saya yang lama-lama juga waktu itu, saya coba-coba, saya telepon, ternyata kok rasanya kok kepingin datengin ini gitu. Saya tanya, ayo gimana kabarnya, kita ketemu sudah lama enggak ketemu gitu ya. Ya oke gitu. Nah, pada saat saya ke sana ngobrol-ngobrol, terus ternyata beberapa saat setelah itu orang tuanya meninggal. Meninggal, kemudian saya bantu untuk ngurus klaimnya. Ya, jadi di asuransi itu paling penting sekali kita membantu klien ya. Saya bantu klaimnya, kemudian klaimnya cair. Pada waktu itu eh, sangat cepat sekali ya, prosesnya sangat cepat sekali. Terus dia bilang, Manulife itu gimana? Tuh? Waktu itu kan belum belum seperti sekarang ya. Dulu itu Manulife mungkin yang nggak berapa promosi dia waktu itu. Jadi dia jelasin profil-profilnya segala macamnya. Ya udah santai seperti biasa gitu ya. Beberapa kali saya ke sana ngomong-ngomong. Jadi kalau di asuransi itu nggak bisa kita kayak jualan produk langsung oke gitu nggak. Kenapa? Karena di asuransi itu kan jangka panjang ya. Dia mau mempercayakan sesuatu kepada kita itu dia lihat ke kita gitu loh. Kamu bertahan sampai berapa lama sih? Saya mau lihat dulu gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Ya dari situ saya datangi ke sana waktu itu pagi sih memang. Kamu ke sini aja pagi. Oke. Nah, saya ngobrol-ngobrol terus dia tanya, coba saya buatin 1 M. Saya pikir itu UP-nya 1 miliar. Oke, saya buatin. Kapan ya saya balik lagi ya? Gitu. Ya oke lah. Akhirnya ngomong-ngomong dulu lah. Karena dia sibuk ya. Langsung dia pergi lagi gitu. Ya waktunya paling cuma 15 menit, 20 menit gitu. Saya pikir kok seperti ini maksudnya. Kadang-kadang kita kan, percuma lah gitu kan. Tapi enggak. Oke, datang lagi. Padahal jauh loh waktu itu. Perjalanan saya dari timur ke barat itu sekitar 1,5 jam. Tapi hanya bisa ketemu cuma 15 menit. Jadi saya benar-benar waktu itu berdoa sama Tuhan, minta supaya hikmat Tuhan itu turun dalam perkataan saya gitu. Jadi apa yang saya katakan itu tepat. Pada saat itu saya terangkan gini, ternyata bilang gini, enggak, saya mau premi saya 1 miliar. Tolong buatin saya UP-nya berapa. Kaget saya waktu itu. Hah? Iya toh. Sampai saya enggak percaya gitu loh. Sampai saya waktu di perjalanan pulang, istri saya kan ikut juga. Saya terima kasih Tuhan nggak pernah sia-sia gitu. Jadi usaha di asuransi itu nggak bisa retak soalnya kita dapat enggak. Jadi pada saat 2005 2000 berapa? 15 14 ya. 15 ya. 2015 akhirnya saya closing premi 1 miliar. Itu waktu itu yang ribut, yang maksudnya ngejar-ngejar saya itu justru underwriting. Underwriting telepon saya. Bagaimana Pak? Bagaimana apa? Prosesnya kan panjang. Ada finansial, ada sedangkan dia sendiri orangnya sibuk. Jadi pada saat itu mengantarkan ke lab pun juga sibuk gitu loh. Jadi justru saya dikejar-kejar karena saya tanya sama Pak Titus, waktu saat itu tanya, iya karena premi 1 miliar itu adalah yang pertama kali di Manulife. Jadi itulah sejak itu maka premi-premi berikutnya mengikuti. Ternyata ada juga premi yang 300, 400 gitu. Itu gara-gara 1 miliar itu tadi gitu. Ternyata ada juga ya orang mau beli premi seperti itu gitu. Nah dari situlah pada saat saya disuruh presentasi ini saya mereview ulang apa yang kira-kira yang harus saya sampaikan ya gitu. Jadi saya coba buat PPT-nya perjalanan saya waktu itu seperti ini. Coba ditampilin. Nah ini, pertama kali mengapa agent ragu ya untuk menjual asuransi? Yang pertama adalah pertemanan. Kenapa saya katakan pertemanan? Karena kalau kita di asuransi, saya telepon teman saya di blok. Bener nggak? Saya telepon asuransi di pertemanan saya, pertemanan akhirnya buyar. Itu yang membuat kita nggak pede. Jadi kita jadi males. Nggak ada lagi sih tak telepon, nggak ada lagi sih tak prospek, nggak ada lagi sih. Kenapa? Karena dari mindset kita sendiri mengatakan bahwa asuransi itu membuat pertemanan menjadi hancur. Itu yang jadi kendalanya di situ ya, teman. Saya dulu seperti ini soalnya. Maka saya kasih tahu ke kalian semua hal seperti ini. Yang kedua percaya diri. Saya tidak ada percaya diri waktu itu pertama kali. Saya iya tadi asuransi ya, apa aku kerja kok di asuransi. Jadi diri kita tidak ada percaya diri. Loh, kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, orang yang membeli asuransi kepada kita juga nggak akan percaya. Pasti itu. Dari mimiknya kita tahu. Ini nggak percaya ambil produk dewi gitu kadang-kadang kan. Ya itu yang membuat kenapa kok kita nggak closing. Itu pengalaman saya dulu seperti itu.
keyakinan. Kita nggak yakin akan produk yang kita jual. Karena produknya kan banyak. Akhirnya kita tahu bahwa produk ini jelek sebetulnya, tapi ya karena aku kerja di Manulife, kepaksa tak jual. Jadi menjelaskannya tuh nggak ada passion di situ. Karena sampai sekarang pun ya saya nggak menjual banyak produk ya. Saya jual beberapa produk yang menurut saya memang itu bagus sekali. Jadi begitu saya tahu produk ini sangat bagus, otomatis kan ada aura dalam diri kita sendiri itu ya. Oh, ini bagus, ini kan jelas kan semangat, tapi kita nggak yakin. Nah, dia tanya, akhirnya kita bikin, iya ya bener ya. Ya sudah, nggak closing, gitu ya. Jadi kita harus yakin benar-benar produk apa yang kira-kira ini menurut saya. Jadi jangan menurut orang lain dulu. Menurut saya ini bagus, ini produknya sangat bagus ini. Ya toh. KMDLA itu saya sangat bagus sekali. Saya langsung bilang, kalau saya kamu pensiun, kamu dapat 1 miliar mau enggak? Saya langsung bilang gitu. Oh, mau, nggak ada sih nggak mau. Oke, coba saya hitungin ya. Dan kamu nyicilin berapa, kamu pasti dapat 1 miliar itu. Closing 3 case saya. Gitu. Jadi istilahnya kita harus yakin gitu. Yakin dulu produknya kita ini apa gitu yang kita jual. Ya. Kemudian profesi agent. Nah, ini kita takut. Kita sebagai asuransi agent ya. Ya toh. Jadi merasa bahwa profesi agent itu nggak menarik sebetulnya. Nah, itu yang membuat kita jadi down. Nah, 4 macam faktor ini yang dulunya saya juga seperti itu. Jadi saya sharingkan hal-hal ini yang menyebabkan kenapa kok kita nggak ada klien, nggak ada closing, nggak ada prospek, nggak ada segala macam. Karena ini faktor-faktor 4 ini yang paling penting gitu, saudara. Ya, terus lanjut. Nah, mengapa kita menjual asuransi ini membuat jadi kita membangkitkan kembali PD-nya? Pertama, kebutuhan. Setiap orang pasti butuh asuransi. Itu. Jadi kita tanamkan di dalam diri kita sendiri ya. Kamu perlu butuh asuransi, kamu butuh asuransi. Jadi kita ini semangat gitu loh. Jangan sampai kita berpikiran ya nono sing ya asuransi itu ada sing butuh ada sing enggak gitu, enggak bisa seperti itu. Jadi semua semua orang itu pasti butuh asuransi ya. Kemudian ketenangan, yaitu memberikan kepada mereka ketenangan seumur hidup. Nah, itu karena mereka percaya sama kita membantu mereka sehingga mereka kan jangka panjang mereka akan tenang ya. Terus persahabatan, justru dengan asuransi itu kita menjalin persahabatan yang panjang. Ya, jadi bukan persahabatan pendek. Kenapa? Karena mereka membeli asuransi ke kita, pasti kita kan ngilingan jatuh tempo lah, ada komunikasi terus, ya kan? Sampai 10 tahun pun tetap ada komunikasi. Kenapa? Kadang-kadang ada yang tanya kan, ini polisku sekarang nilai polisnya berapa? Kemudian ini kalau misalnya mau klaim kesehatan itu bagaimana? Pasti kan hubungannya kan semakin panjang. Karena kan kita di asuransi ini kan untuk jangka panjang. Jadi justru dengan asuransi itu pertemanan semakin panjang. Itu saya buktikan sendiri. Teman-teman saya yang asuransi yang lama-lama dulu pun sampai sekarang tetap di kontak gitu loh. Jadi nggak hilang gitu. Dia pindah kemanapun, aku tolong buat perubahan alamat. Aku pindah ke sini. Berarti kan ada hubungan terus. Gitu kan. Nah ini kebanggaan. Bagi saya untuk membantu orang lain itu satu kebanggaan ya. Saya begitu klaim kesehatan dan segala macamnya. Terutama eh, sales after service itu paling penting sekali ya. Ini saya menangani beberapa di klaim cashless di Singapura. Jadi di klien itu sudah masuk ke Singapura ke MONI 3 jam selesai itu langsung bisa masuk apa namanya itu LOG-nya keluar, kemudian ditangani segera. Setelah itu keluar dari orang yang tidak percaya asuransi ini asal mulanya, ya tidak percaya asuransi, akhirnya dia masuk, terus dia tahu ternyata asuransi itu berguna, klaimnya dia waktu jatuh, habisnya hampir 300 juta lebih, ya dia pulang tanpa ada membayar apa-apa. Dari situlah dia mereferensikan ke orang yang lain yang juga tidak suka asuransi, seperti itu. Nah, pada saat itu saya tanya, ini gimana? Ya kamu coba-coba aja. Jadi, apa namanya? Bilang aja saya dulu kan pernah klaim dan prosesnya kan sangat mudah sekali. Karena beberapa kali saya memang saya coba untuk mencoba untuk keluar cashless ya. Jadi nggak pakai reimburse. Ya, di situ dia mereferensikan saya datangi orang kaya sih. Mereferensikan saya, ya ngobrol-ngobrol lah. Terutama janjian lewat apa? Saya dikasih nomor teleponnya dari WA. Tapi saya orang itu nggak pernah langsung telepon ya. Halo, telepon gini.
kita kan nggak tahu orang itu pada saat itu gimana. Apakah dia pada saat itu sibuk kah, atau pada saat itu lagi pusing, atau gimana itu. WA dulu yang pertama. Caranya seperti itu. Kita WA, bagaimana kabarnya, gini-gini, saya dapat informasi dari Pak ini mengenai ini Bapak butuh asuransi atau enggak kita. Gitu seperti itu ya. Kapan ada waktunya? Terus dia bilang tanggal segini, gini. Oke, saya telepon ya, tanggal segini. Ngingetin lagi. Jadi sebelum pada saat misal besok kita mau janjian, hari ini saya ingetin lagi. Pak, besok Pak ya jam segini saya akan telepon Bapak gitu. Kan kita nggak tahu ya. Oke gitu ya udah, baru saya telepon. Janji ketemu, janji ketemu jelasin produknya gini-gini macam-macam, terutama kesehatan ya. Karena dia kan belum punya asuransi sama sekali. Otomatis asuransi paling dasar itu kesehatan. Karena kan dia dapat referensinya juga dari kesehatan. Ya saya jelasin produknya gini-gini. Selesai semua dijelasin, dia bilang, oke enggak apa-apa. Kalau gitu saya ambilkan untuk 5 anak saya pertama gitu. Ya udah, akhirnya closing 5 pada saat itu. MUAC. Setelah waktu berjalan berapa lama, saya coba ke anaknya masing-masing. Nah, jadi kita mendapatkan prospek itu dari mana? Itu banyak ya. Dari orang tua memberikan anak, anak pasti ada cucu kan. Nah, cucunya ini saya garap, gitu. Cucunya saya garap. Pada saat itu saya dapat main conference. Dan sebelum datang ke main conference, saya minta untuk tiket dimajukan. Jadi saya inap dulu di hotel. Itu di Jakarta klien saya ini. Inap di hotel 1 hari. Karena saya udah janji ketemu kan. Saya bilang mau ke sana, ya udah jadi ketemu ngobrol-ngobrol. Terus habis gitu saya coba nyinggung ke cucunya karena dia kan paling sayang sama cucu. Pasti kan orang itu selalu kalau sudah berumah tangga dia akan suka cucunya daripada anaknya. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, pada saat cucunya saya jelasin gini, terus dia bilang, oke coba sih ini dibuatin gini. Tapi nggak langsung closing ya. Terus dia premi, oh nanti ya setelah itu saya coba pikirkan dulu gitu. Beberapa saat kemudian saya kontak lagi, akhirnya closing 10 case MUHC untuk cucu-cucunya semua. Jadi saya bilang ya untuk di asuransi itu nggak bisa kita bingung gitu ya. Dalam arti saya paling banyak dapat referensi terus terang aja. Daripada saya ketemu di bandara, kemudian ngobrol-ngobrol nggak tahu apa-apa gitu, itu jarang sekali saya dapat ya. Gitu. Jadi kalau orang yang kenapa? Karena saya berpikir bahwa asuransi ini adalah asuransi kepercayaan. Orang percaya kepada kita. Kalau kita baru pertemuan, istilahnya kalau orang mau merit, ketemuan, ayo kawin, ya enggak mau dong. Iya kan? Pasti enggak mau. Tapi kalau seandainya kita ngobrol deket dulu gini, mereka trust sama kita toh. Itu yang paling penting di situ. Begitu mereka trust, apapun yang kita ngomong, jadi loh. Kawin mas. Jadi gitu. Kita bangun kepercayaan kepada nasabah. Jangan sampai kepercayaan itu hilang. Itu paling penting sekali ya. Jadi terutama selain kepercayaan juga trust apa namanya itu service-nya ya, after service-nya itu yang paling penting. Kenapa? Dari 2 hal itu saya banyak dapat referensi. Jadi referensi demi referensi istilahnya tidak akan pernah habis untuk kita prospek gitu. Kalau kita ada referensi lebih mudah jalurnya, masuknya itu lebih gampang gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini mengapa orang kok membeli asuransi di kita? Karena kita memiliki kemampuan. Ya. Kita menguasai produknya. Kita menguasai kasus-kasus yang ada. Kita bisa cerita kalau misalnya ada objection, kita bisa cerita kan. Karena kita banyak istilahnya kasus yang sama misalnya terjadi. Itu kita harus punya kemampuan. Kalau seandainya misalnya ya bagi yang masih baru atau pada saat dijelasin kita nggak mengerti produk ini kira-kira betul apa enggak ya. Maaf Pak ya, sebentar saya akan telepon sebentar, saya akan tanya, ini bisa telepon sama Diana atau apa? Pada saat itu juga, kalau seandainya misalnya repot, oke Pak, nanti setelah pulang dari sini, beberapa menit kemudian saya akan informasikan. Jadi segera. Jadi jangan sampai besok baru, Pak, maaf Pak ya, kemarin saya baru info, ini gini. Mereka tidak percaya sama kalian. Jadi begitu langsung ada nggak di masalah. Sebentar Pak, saya akan telepon sebentar Pak. Atasan saya. Kalau nggak ada diangkat, mungkin bisa Diana bisa telepon lagi. Ini gini-gini gimana? Di cover nggak endoskopi, nggak nginep ya? Misalnya nggak ngerti misalnya. Oh di cover, oke langsung itu lebih enak tuh ya. Klien itu akan percaya gitu loh. Tapi kalau kita sudah
Nanti Pak saya tanyakan ke kantor Pak ya. Gitu pulang, Pak maaf Pak, kemarin belum info. Hilang sudah, sayang gitu loh. Momen itu hilang. Jadi jangan sampai menunda ya. Ataupun misalnya kita sudah ngomong-ngomong ya, approaching sudah enak segala macam, langsung kita tanya, Pak kapan saya bisa ketemu lagi? Misalnya gitu. Minggu depan ya, minggu depan hari apa Pak? Rebo, Kamis, gitu. Langsung kita tunjuk waktunya tepat gitu loh ya. Jam berapa Pak? Oke Pak, hari Rebo jam 12 Pak ya. Iya, oke. Saya ingatkan lagi nanti 1 hari sebelumnya. Seperti itu. Kan saya tidak tahu Bapak sibuknya pada saat itu apa enggak. Dan setelah selesai, ya udah, tinggal kita follow up aja, gitu. Ya, nah ini kan loyal tadi itu. Nah itu loyal tadi harus loyal ya. Jadi apapun yang nasabah itu kan kadang-kadang memang sebagai raja. Jadi kita harus loyal, kemudian menguasai produk harus sesuai dengan yang mereka mau. Orang suka sama kita karena mereka percaya sama kita. Itu, oke. Lanjut. Nah ini yang paling penting, bahwa orang akan membeli asuransi dari orang yang mereka sukai dan percayai yang dapat memberikan saran yang terbaik. Ya, jadi mereka begitu suka dengan kita, kemudian mereka percaya sama kita, maka akan terjadi reselling. Itu pasti. Ya, aku percaya sama kamu. Kadang-kadang dia yang tanya sendiri ke kita. Dia telepon sendiri, dia WA sendiri. Ada nggak produkmu gitu? Karena apa? Sosial media memang benar ya, itu sangat penting sekali. Begitu kita dapatkan informasi yang terbaru, enaknya kita tidak perlu desain-desain, sudah jadi, ya kan? Tinggal di-share, share gitu aja. Pasti ada yang tanya nanti suatu saat, ini produkmu ini apa toh? Gitu. Nah itu yang kita bisa masuk di situ ya. Itu memberikan saran yang terbaik. Kemudian lanjut. Nah, jangan pernah berpikir kalau klien Anda yang membantu Anda dengan membeli asuransi. Tetapi Anda lah yang sebenarnya memberi bantuan besar agar tidak terjadi bencana kemudian keuangan. Jadi jangan sampai kita ini ngemis istilahnya ya. Pak, tolong loh Pak, beliin Pak, aku kemarin dipecat ya Pak, terminate. Nggak bisa seperti itu ya. Maksudnya kita harus punya prinsip di dalam diri kita. Kamu yang butuh. Saya membantu merencanakan. Itu membuat kita di PD. Jadi jangan kalau kita berpikiran bahwa ini aku yang perlu, aku perlu duit ini, aku perlu untuk bulan depan ini pengeluaran banyak. Kita pada saat prospek, wajah kita dan kata-kata kita itu seakan-akan menekan mereka. Pasti kan? Karena kita dikejar-kejar ini, harus closing hari ini. Nggak bisa, nggak gitu, determinate. Lah kata-kata, ini Pak, ini bagus ini. Terus saya itu beda. Itu kalau orang jualan produk yang jamu gitu. Langsung selesai gitu. Tapi kalau mereka yang istilahnya untuk jangka panjang nggak bisa seperti itu. Jadi jangan kita punya asumsi, kita berasumsi bahwa oh ini itu kamu yang butuh, bukan saya yang butuh. Itu dalam diri kita, jangan ngomong, ini Bapak yang butuh loh, saya nggak butuh, jangan gitu ya. Jadi kita membuat ke mereka supaya sadar bahwa itu adalah kebutuhan kamu dan saya sebagai perencana membantu perencanaan keuangan itu jangan sampai terjadi sesuatu nanti pada keluarga Bapak itu akan menyesal gitu. Karena membeli asuransi itu bukan pada saat kita butuh ya. Membeli asuransi itu pada saat sesuatu itu dibutuhkan mendadak kita ada. Itu. Ya saya mau cerita ya. Kapal Titanic itu bisa membunuh banyak orang di dalam kapal itu kenapa? Karena tenggelam. Nah, betul. Jadi bukan gara-gara kapal Titanic itu tenggelam, tetapi karena sekoci yang tersedia tidak memenuhi. Mereka tidak punya asumsi, mereka tidak punya pemikiran bahwa akan tenggelam. Kenapa? Karena sangat kuat sekali dan tidak mungkin sampai tenggelam. Sampai orang yang buat sendiri bilang kan, tidak mungkin ini, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan. Katanya seperti itu kan, kurang ajar. Ya kan? Jadi dia tidak menyiapkan namanya sekoci. Sama dengan keluarga Bapak seperti itu. Bapak punya penghasilan yang sangat besar. Itu betul, bagus. Tetapi kalau yang menghasilkan penghasilan itu tidak ada, sekoci itu tidak ada, kapal itu akan tenggelam. Keluarga Bapak juga akan tenggelam. Nah, bagaimana kalau kita
sediakan sekoci sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan Bapak. Seperti itu kan. Itu sih tips saya sih. Oke. Nah, ini hati-hati gunakan lidahmu. Ya, pada saat kita selesai prospek atau apa, jangan memperkatakan kata-kata yang sia-sia. Itu yang sangat berbahaya. Jadi begitu selesai, iya pas paling nggak tuku, baik gue mau takon-takon tok itu palingnya wes. Itu jangan seperti itu, saudara. Ya, kadang-kadang seperti itu nggak benar nggak? Dulu saya juga seperti itu. Walah, aku suka salah doa dong, kono. Mek dikai ngombe, dikon cerita tok mari wis mulai. Iya ya. Pas akhirnya, wes tak kira beli lah ini gitu. Enggak. Ya jadi begitu selesai, saya selalu ya ini ya. Begitu saya selesai, saya berdoa. Tuhan, saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya memperkatakan hasilnya adalah Tuhan yang memberikan kepada saya. Ya, loh. Jadi tidak ada kata-kata yang sia-sia. Jangan memperkatakan kata-kata sia-sia. Begitu kita kata-kata sia-sia keluar, begitu kita kata-kata sia-sia keluar, maka kita selama tidak pernah closing. Tapi begitu kita selesai, kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih saya sudah bertemu dengan orang ini. Ya toh saya sudah memperkatakan apa yang sudah saya katakan, yang harus saya katakan. Selanjutnya dia Tuhan yang memberkati kita. Karena kan berkat daripada Tuhan. Benar nggak? Ya, itu sih. Mungkin saran saya. Makasih. Kasih plus ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Dari Pak Huki, Pak. Minum dulu, Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Nah, dapat banyak nggak Bapak Ibu dari Pak Huki tadi? Banyak ya. Saya nggak perlu kasih slide lagi karena slide-nya langsung dari Pak Huki. Nanti slide-nya ini boleh di-share ya Pak ya? Boleh ya. Oke. Nah, mungkin dari penjelasan Pak Huki tadi dan juga penjelasan saya, mungkin ada pertanyaan dari sini, teman-teman. Ada yang mau nanya? Oke. Oh, banyak Pak ternyata, Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Oke. Siapa dulu ya tadi ya? Ibu dulu deh ya, silakan. Ya, terima kasih. Pak, saya mau nanya, setelah kita udah ketemu, nah itu berapa hari kita boleh menanyakan apa ya, follow up? Iya, sorry. Kalau untuk follow up, biasanya kita tanya sama nasabah kita. Karena kan kita nggak bisa memutuskan sendiri. Pak, kira-kira berapa lama lagi saya bisa untuk follow up ini? Gitu. Kan dia kadang-kadang kan sibuk, ya kan. Nggak bisa kita bilang, Pak, 3 hari lagi saya follow up ya. Nggak bisa. Tapi kalau dia bilang, eh, misalnya nggak ada jawaban, baru kita memberikan. Oke Pak, kalau gitu nanti 3 hari lagi saya akan telepon Pak ya, untuk menanyakan ini, gitu. Iya, pertama biar mereka dulu yang memutuskan. Karena kita kan nggak bisa memaksa. Kadang-kadang mungkin ada keperluan mereka keluar kota atau apa, jadi seminggu ini full. Karena sibuk ya percuma, kita mau telepon pun mereka juga nggak akan pernah bisa. Oh, tapi kalau dia nggak bisa memberikan, gini masa mikir kan kelihatan tahun loh, ekspresi ya. Oke Pak, bagaimana kalau hari Rebu jam 12 misalnya? Atau jam berapa Bapak sukanya gimana, jam berapa begitu. Waktu-waktu luangnya kan Bapak lebih tahu daripada saya. Itu aja sih. Oke, membantu ya Bu ya. Kalau dari Pak Huki sendiri, biasanya follow up berapa lama Pak setelah pertemuan? 3 hari. 3 hari. 3 hari Bu, kalau Pak Huki. Oke. Oke, selanjutnya tadi ada yang tanya lagi Bu, silakan. Premi 1M itu produk apa ya? MVP absolut. Oh, NVIDIA. Oh iya. Karena dia memang tujuannya untuk mencari jiwa 57M. Wow. Jadi karena memang dia itu mencari asuransi jiwa yang murah, karena kejadiannya kenapa dia mempercayakan ke Manulife? Karena pada saat itu dia kan banyak teman, banyak relasi kan. Yang paling cepat keluar dalam Manulife. Kalau yang lain-lainnya masih 3 bulan lah, berapa bulan lah mencari dari data. Kalau di Manulife itu sangat cepat sekali. Kenapa? Tidak perlu buku polis pun keluar. Itu yang menyebabkan percaya. Nah, itu yang membuat kita pede bahwa kita ini kerja di perusahaan yang benar gitu loh. Itu. Oke. Oke, makin pede ya Bu ya. Karena cuma 5 hari, lainnya 14 hari. Oke. Oke. 57 miliar Pak. Waktu itu usia berapa Pak? Yang nasabahnya Bapak? 43 rasanya. Oh, 43. Oke.
Oke, ada lagi yang bertanya? Sambil nunggu pertanyaan, kalau nggak ada saya mau nanya Pak. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kemarin kan kita buka link reservasi ya Pak ya. Jadi ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan, banyak banget nih. Gimana caranya biar cepat bisa closing Pak? Kayaknya, kayaknya beberapa ini mungkin mengalami hambatan gitu ya. Udah prospek, udah approach, tapi mentah, Pak. Nah, mungkin Pak Huki bisa kasih tips mungkin. Kenapa akhirnya gimana caranya supaya mungkin dari prospek terus proses approach itu bisa menjadi lancar gitu, Pak. Mungkin ada Pak tipsnya mungkin, Pak Huki. Ya, jadi pada saat kita follow up, ya kita begini, sebelum kita mengakhiri suatu presentasi, kita tanya dulu kepada bapaknya atau ibunya yang kita presentasikan. Menurut bapak produk yang saya tawarkan ini bagaimana, Pak? Itu kuncinya di situ. Ya kalau dia bilang, oh bagus, bagusnya kenapa, Pak? Bagusnya karena ini. Lah, follow up-nya kita ngambil ke perbicaraan dia tadi. Pak, produk ini kan bagus. Menurut bapak kan karena manfaatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kapan Pak saya bisa bantu administrasinya? Gitu. Nggak mungkin loh dia membatalkan perkataannya sendiri tuh. Jadi, oh nggak suka saya produknya ini jadi gini, nggak mungkin kan. Jadi itu yang kuncinya pertama. Pada saat kita sebelum meninggalkan kita tanya bagaimana menurut Bapak produk yang saya tawarkan ini. Oh bagus-bagusnya di mana Pak? Begitu kita follow up, Pak produk ini kan sangat bagus menurut Bapak kan. Karena produk ini ada keunggulan seperti ini. Ya toh. Kira-kira kapan saya bisa bantu adminnya? Oh saya pikirkan lagi. Kira-kira berapa 2 hari lagi Pak saya akan kontak lagi misalnya. Itu mempermudah kita untuk closing. Tapi kalau kita tidak punya gambaran sama sekali, kita mau fight apa? Ya kena sabar kan. Itu yang membuat mungkin tidak closing gitu. Ya, dan kalau misalkan nasabah butuh, memang benar butuh pasti akan ambil ya Iya Pak ya. betul. Oke. Oke. Oh ya, ada langsung yang tanya, Pak. Silakan, Bu. Selamat siang, Bapak. Saya tanya mengenai apabila kita memiliki teman yang sudah lumayan dekat, tapi kita masih berjarak ya. Mungkin karena lebih senior, atau mungkin karena kita jarang bertemu walaupun kita berteman. Pada saat mulai approach, tadi pengenalan, ternyata mereka sudah memiliki banyak produk. Sebetulnya untuk salah satu teman sih saya sempat beranikan diri untuk bilang, untuk bantu cek apakah masih relevan atau tidak. Tapi untuk teman yang satunya yang lebih senior, saya keder Pak untuk nawarin eh, ya produk yang saya miliki. Padahal menurut saya kemungkinan beliau cuma memiliki produk kesehatan, tapi yang untuk tabungan semacam itu belum ada. Cuma saya nggak berani aja. Bagaimana Pak tipsnya? Oh iya, memang sih kalau kita akan ingin tahu dia mempunyai produk apa kan. Kita kan nggak tahu kan. Ya bilang aja kalau seandainya eh, misalnya namanya A gitu ya. A misalnya nanti pada saat kamu pensiun nanti kira-kira dana yang sudah kamu sediakan berapa? Dana yang sudah kamu sediakan ya. Jadi bukan kita inginkan ya. Yang disediakan saat ini berapa? Seperti itu. Tapi kalau saya bilang belum siap, belum ada sih dananya, kan itu masih jangka panjang. Saya ada produk, Pak. Sekarang ini dana sudah tersedia. Bapak mau saya jelasin. Dengan membayar premi misalnya kecil sekali, tapi dana pensiun 1 miliar sudah tersedia. Produkmu apa itu? Kita masuk ke situ. Jadi kita bisa menggali ya istilahnya ya. Kira-kira kalau misalnya dia sudah punya dana pensiun misalnya, atau misalnya dia sudah punya kesehatan, bilang aja, tanya aja sama dia, produk kesehatan yang Bapak punya ini sudah on bill atau belum? Covernya gimana? Gitu. Apakah pengcoverannya hanya cuma di Asia aja? Kalau punya kita enggak, Pak. Kita di seluruh dunia. Gitu. Dari situ kita mancing gitu loh. Dengan pertanyaan supaya kita tahu bahwa dia ini punya enggak sebetulnya gitu.
Gitu. Satu hal yang paling utama, saya sudah menemukan 3 orang yang sebetulnya sangat potensial. Tapi pada saat mereka bilang sudah punya apa tadi, punya produk dari tempat lain, itu mereka selalu bilangnya ambil dari saudara. Dan saya tuh kalau sudah ngomong mereka ambil dari saudaranya mereka, saya tuh merasa kayak udah blacklist. Bagaimana Pak? Kayak nggak enak gitu ngambil ya dari saudaranya. Iya itu tadi kembali lagi sih. Betulnya bilang aja berarti kan memang sudah bagus lah untuk membantu saudara, ya kan. Cuman apakah manfaatnya sudah diterima itu memang sudah sesuai. Bisa nggak saya lihat polisnya? Gitu. Kadang-kadang kan namanya saudara kan beli sama saudara itu kadang cuma membantu. Membantu itu istilahnya sakwalasi tadi itu kan namanya membantu. Jadi produk kesehatan sih paling murah Soro. Ya kan? Kemudian uang pertanggungannya paling murah Soro, paling 100 juta, 50 juta misalnya gitu aja kan. Nah, itu kan namanya membantu saudara. Kadang-kadang seperti itu. Coba saya ngeliatin polisnya. Dengan dari situ kita mempelajari, kita ngelihat kira-kira cukup enggak ya gini kalau standarnya. Enggak cukup. Lah berarti kan apa lebih baiknya kalau ditambah dengan ada tambahan lagi untuk melengkapi istilahnya. Jangan membatalkan polisi mereka ya. Jadi kita memberikan kepada mereka itu melengkapi produk yang kamu sudah punya. Ini dengan melengkapi produk yang kamu punya ini kan lebih enak gitu loh. Seperti itu. Ya. Oke, bantu ya Bu ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk Pak Huki, Bapak Ibu. Ini jatuhnya jadi bukan lagi prospecting dan approaching, Pak. Tapi udah masuk ke fact finding dan juga handling objection nih kayaknya, Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Ditambahin sama Pak Huki gitu ya. Pak, bicara mengenai ini nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh ya Bapak Ibu ya, sambil saya tanyakan juga beberapa pertanyaan untuk Pak Huki. Pak, bicara mengenai sosial media. Tadi kan saya juga sempat sampaikan ya Pak ya di awal bahwa sosial media itu sebetulnya sangat bagus juga kalau kita mau cari yang namanya sumber prospek gitu ya Pak. Pak Huki sendiri menggunakan sosial media Pak? Pakai saya Instagram pakai. Instagram ya Pak. Lebih apa Pak fungsinya untuk sosial media ini sebenarnya Pak kalau untuk Pak Huki? Ya, pertama kali saya buat Instagram itu kan supaya mereka melihat bahwa saya ini pertama kali ada stay yang di Manulife memang full time. Gitu ya. Jadi istilahnya di Instagram itu mereka percaya kepada kita gitu. Kemudian yang kedua kan prestasi-prestasi yang sudah saya terima kan. Saya masuk ke sana. Berarti kan istilahnya Branding. nasabah sekarang ini kan mereka lihat ke kita, brandingnya kita gimana, orangnya ini bagaimana, gitu. Kadang-kadang mereka cari memang orang-orang yang MDRT gitu. Kamu kadang ditanyain, kamu sudah berapa lama, kamu sudah kemana aja, itu biasanya pertanyaan yang pertama. Tapi kalau mereka sudah lihat di Instagram saya, mereka tidak akan tanya. Bahkan kadang-kadang yang di luar pulau pun mereka lihat ke saya. Kemudian saya waktu itu kontak ke dia bilangin ada beberapa yang nawarin gitu loh. Kok saya kok inget Koki, karena kan Koki sudah lama di sana. Dan saya lihat juga ada banyak prestasi di situ gitu. Akhirnya masukkan MUHC juga di situ. Oh, Jadi oke. membangun branding di dulu. Oke, jadi awalnya itu untuk buat awareness ya Iya. ke orang-orang di luar sana gitu ya Pak ya dengan personal branding Bapak. Ya pada akhirnya juga ada yang Iya. melihat dan closing dari situ ya Pak ya. Tapi Bapak kenal sebelumnya Iya. sama orang ini gitu ya Pak ya. Terus pertama untuk yang masuk ke apa itu di webnya Manulife itu ya sebagai Manulife Pro. Oh ya. Nah, itu kan ada. Saya share ke semua nasabah saya bilang terima kasih banyak sudah membantu saya sehingga saya sampai saat ini bisa mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih gitu. Saya share ke semuanya. Mereka akan lihat kan. Walaupun dia membantu apa enggak, tetap dia klien saya tetap istilah membantu ya kan. Ya. Walaupun kecil premi besar walaupun. Nah, dari situ itu kan membangun branding. Gitu. Jadi mereka lihat, oh ya kadang-kadang ada ucapan, ya apa namanya selamat ya gini gitu. Jadi banyak mereka yang istilahnya mau komen. Kemudian di Instagram pun kita seenggak-enggaknya kita juga punya follow mereka. Tujuannya apa? Tetap ada hubungan. Misalnya mereka kirim
kita like aja. Mereka kan sih lihat tuh, oh ini yang like, oh ini like, berarti kan dia memperhatikan saya. Orang kok diperhatikan ini kan suka ya, gitu. Jadi mainnya di situ sih. Oke, jadi memang benar-benar untuk visualisasinya masyarakat gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi ya awareness ya. Jadi Pak Huki udah bentuk brandingnya, orang udah nggak raguin lagi Pak Huki ini siapa gitu ya Pak ya. Jadi Pak Huki nggak perlu repot-repot nih jelasin ya. Hanya dengan lihat Instagramnya Pak Huki aja udah tahu nih bahwa Pak Huki adalah full timer di Manulife seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Oh iya, begini Mbak Mimin. Pakai ini ya. Pak Uki, tadi saya sudah searching IG-nya Bapak. Sudah follow. Tapi ternyata modenya itu apa itu? Dikunci ya. Ada apakah itu pengaruh ya Pak untuk misalnya ada orang baru atau ini karena saya pernah dikasih masukan bahwa kita kalau bisa jangan dikunci agar orang luar itu bisa searching kita gitu. Sehingga misalnya tanpa misalnya follow jadi lebih tahu baru setelah tertarik nanti mungkin akan follow kayak gitu. Apakah ada pertimbangan khusus sehingga karena dulu saya kunci juga saya. Tapi karena ada masukan kemudian saya buka. Tapi apakah ada pertimbangan lain gitu? Makasih Pak Uki. Iya, karena ini saya barusan aja sih kunci ya. Kenapa? Karena yang memfollow saya itu banyak yang dari luar negeri semua. Jadi saya takut gitu loh ya. Takut dihack. Aku di Jadi mereka dari India, dari Amerika, dari waduh kok banyak. Akhirnya saya kan takut kan. Tak tutup sama saya, nggak mau. Jadi siapapun yang mau lihat profil saya atau apapun, ya mereka biar minta aja kan bisa. Nah, saya bisa ngelihat di situ. Oh ini oke lah, saya bisa, nggak masalah gitu. Cuma untuk menghindari itu aja sih. Ya. Tapi setidaknya di profilnya Pak Huki itu sudah tertera ya Pak ya bahwa Pak Huki adalah seorang life planner gitu ya, MDRT berapa kali itu juga sudah ada di situ Bapak Ibu. Jadi supaya lebih terfilter lagi sepertinya kenapa dikunci itu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan mengenai proses approaching atau prospecting atau udah dapat semua tadi dari slide-nya Pak Uki tadi sampai akhirnya nggak ada pertanyaan. Oke, Pak, saya yang nanya kalau gitu. Satu pertanyaan, Pak. Pernah nggak sih Pak dapat tiba-tiba langsung ada keberatan pada saat Bapak itu mendekati prospek baru? Misalnya ini referensi gitu, Pak. Terus Bapak hubungin nih referensinya. Tiba-tiba langsung ditolak. Padahal Bapak belum kasih apa nih tujuan Bapak pengen ketemu gitu. Pernah nggak Pak? Ada sih, pernah juga nggak masalah. Jadi begitu ditolak atau gimana, ya saya kembali lagi ke yang memberi referensi. Oke. Saya tanya lagi, kan setiap kali saya diberi referensi, saya akan memberikan info ke mereka yang memberi referensi. Supaya tahu perkembangannya sampai di mana. Misalnya, saya diberi referensi ini, langsung saya kasih informasikan, Pak, ini saya sudah menghubungi Bapak ini sudah ketemu. Ini. Saya harus memberikan istilahnya Update gitu ya lah Pak ya? ya. Jadi jangan supaya mereka itu senang gitu loh. Istilahnya gitu. Kalau kita cuma dapat referensi terus hilang gitu ya Pak? kasih referensi nggak ngerti, closing poga nggak ngerti gitu kan. Iya, Saya iya, menghindari iya. itu. Jadi langsung begitu selesai, ya saya akan info. Kalau caranya ditolak atau gimana pun saya akan info. Pak, ini saya sudah coba untuk follow up, bukan follow up, untuk telepon, untuk WA, tetapi tidak ada jawaban, tidak ada respon. Gitu aja sih. Tolong dibantu mungkin Follow up gitu ya Pak. Jadi kita minta tolong ke mereka juga yang memberi referensi. Oke, jadi nggak langsung tiba-tiba dilepas gitu aja ya Pak ya. Enggak. Oke. Kalau misalkan pernah nggak Pak dari orang baru yang sangat baru, yang itu bukan dari referensi mungkin Pak, mungkin Bapak kenal tiba-tiba langsung ditolak gitu. Ada nama mungkin Kalau orang baru biasanya sih memang lebih banyak ditolak. susah ya Pak ya. Agak susah. Oke. Karena kan ya itu tadi untuk jangka panjang kan. Jadi mereka melihatnya kita itu masih istilahnya ini Ada belum trust ada dulu bonding ya Pak ya. dulu gitu. Bonding ya. Begitu ada bonding, oke langsung bisa seterusnya gitu.
Tapi Oke. kalau belum, mereka belum melihat benar enggaknya kita gitu. Jadi kita harus bonding dulu, deket dulu, istilahnya ya saling say hello dulu atau gimana. Baru nanti misalnya dari pembicara itu kita tahu, oh ternyata punya enak, kita ngopi bareng, baru kita jelasin. Mereka lebih Welcome gitu ya, Pak welcome ya. gitu loh. Oke, jadi memang kalau baru terus Bapak Ibu langsung nawarin, Iya, udah pasti mental ya itu Pak ya, ditolak. pasti mental ya. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, kayaknya sudah jelas semua Pak. Tadi dari slide-nya Bapak itu rangkumannya keren banget gitu ya. Saya pun juga bisa dapetin insight baru dari situ. Ada pesan nggak Pak terakhir untuk teman-teman yang ada di sini mengenai prospek ataupun approaching dari Pak Huki? Ya, pesan saya ya, pekerjaan di asuransi itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia ya. Kita banyak sekali membantu orang. Karena saya mengalami sendiri. Orang yang meninggal, orang yang sakit, mereka betul-betul terbantu. Jadi saya saran apa yang namanya ke kalian semuanya, banggalah menjadi seorang agen asuransi. Karena agen asuransi saat ini sangat dicari oleh orang. Kalau zaman saya dulu itu susah. Kita mencari nasabah, tapi sekarang ini mereka lebih gencar mencari asuransi. Makanya itu enggak-enggaknya kita bangga bahwa saya sebagai agen asuransi ini harus bangga karena saya banyak sekali makan menolong orang lain. Itu sih. Oke, kasih plus Bapak Ibu ke Pak Huki. Bapak udah 22 tahun ya Pak ya? Oke, kongres Pak. Thank you Pak untuk kehadirannya hari ini. Terima Terima kasih kasih ya teman-teman semuanya. Thank you. Oke, selanjutnya apa Desti? Oh udah. Oke, selanjutnya Desti akan share link absensi mungkin. Thank you ya Pak Huki. Oke, untuk Bapak Ibu yang tadi baru join, silahkan untuk bisa mengisi link absensi ya. Dapat apa Des kalau dapat link absensi? Dari Mbak Diana. Enggak ya? Oke, silakan Bapak Ibu isikan link absensi di depan. Boleh juga silakan isikan komen, feedback gitu ya. Terkait mungkin teman-teman juga bisa tuh sampaikan pengen mendatangkan siapa kali ya gitu ya untuk nanti di kelas selanjutnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa juga datangkan pembicara sesuai dengan request teman-teman gitu ya. Mungkin selain pembicara ada masukan lain apa nih terkait dengan kelas ini? Bermanfaat atau tidak? Nah ini, kira-kira bermanfaat nggak dengan adanya kelas Back to Basic ini teman-teman? Oke, bermanfaat. Berarti masih bisa lanjut ya. Oke, silakan diisikan untuk link absensinya teman-teman. Ada lagi nggak yang kira-kira mau bertanya? Ini on time loh ya. Acaranya on time sekali ya. Iya, bagus gitu ya. Berarti kita nanti juga ke depannya mudah-mudahan bisa seperti ini juga ya teman-teman ya, bisa on time. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Mbak Di juga nggak ada tambahan gitu ya. Kita cukupkan gitu ya kelas kita di hari ini gitu ya. Nanti kita akan bertemu lagi di kelas-kelas selanjutnya dan jangan lupa teman-teman yang belum checkpoint Fun and Grow di bulan ini, silahkan pastikan untuk segera checkpoint. Caranya gimana untuk checkpoint teman-teman? Closing minimal 1 case ya. Jangan silakan dipilih mau pakai FPI yang 50 juta atau pakai FPI yang 100 juta. Nanti kita akan senang-senang di Bali bersama. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di training selanjutnya. Terima kasih.